Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Alid Sunardi. Hari ini saya ingin berbagi soal UTBK Piloting PPG tahun 2024 ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memantapkan dengan cara belajar ya. Baik, kita ke soal pertama. Di sini ada soal Pak Harun adalah kepala sekolah di Satuan Pendidikan Sekolah Dasar. Di sini sekolah dasar. Pak Harun menerapkan Permendikbud nomor 18 tahun 2016 tentang pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru. Tujuan Pak Harun menerapkan aturan tersebut di sekolahnya adalah, nah, di Permendikbud nomor 18 tahun 2016 yaitu tentang pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru ya. Nah, apa sih tujuan Pak Harun? Di sini tujuan Pak Harun bertujuan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan bebas rokok, untuk mengatur tentang kegiatan sehari-hari di sekolah yang harus diterapkan peserta didik, untuk melarang tindakan perpeloncoan yang kerap terjadi di masa orientasi saat tahun pelajaran baru dimulai, untuk kondisi proses pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan, serta menghindari warga sekolah dari unsur-unsur atau tindakan kekerasan. Mengatur tentang buku yang digunakan oleh peserta didik. Jadi, pada Permendikbud ini, yang jawaban yang paling tepat adalah D ya. Untuk kondisi proses pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan, serta menghindari warga sekolah dari unsur-unsur atau tindakan kekerasan. Lanjut ke soal nomor 2. Bu Sipa dihadapkan dengan peserta didik yang memiliki gaya belajar auditori dan kinestetik. Di sini ada auditori dan kinestetik. Hani lebih suka belajar melalui mendengarkan penjelasan dan diskusi. Sementara Edo lebih menyukai dengan melakukan percobaan langsung. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan Bu Sipa dalam menyusun pembelajaran IPA di kelas 5 SD yang cocok untuk kedua peserta didik tersebut, yaitu, nah, di sini pilihan lebih dari satu. Mengabaikan preferensi belajar peserta didik dan menggunakan metode standar, ini kurang tepat ya. Memberikan penjelasan lisan tanpa interaksi, ini kurang tepat. Menyediakan kesempatan bagi peserta didik untuk melakukan percobaan, ini ya bisa mengakomodir Edo ya. Mengintegrasikan diskusi, penjelasan lisan, dan percobaan dalam pembelajaran, ini juga sama, bisa ke Hani juga. Dan memberikan tugas tulis sebagai metode utama dalam evaluasi. Jadi jawaban yang paling tepat ini dua ya. Soal nomor 3. Sebuah modul ajar IPAS di sekolah berisi konten pembelajaran IPAS kelas 5 SD. Memperkenalkan konsep gerak, benda, dan gaya. Peserta didik belajar tentang berbagai jenis gaya yang mempengaruhi gerak benda. Guru ingin mengukur pemahaman peserta didik tentang konsep tersebut. Indikator soal HOTS level kognitif C5 yang dapat digunakan untuk mengukur pemahaman peserta didik tentang gerak benda dan gaya adalah peserta didik dapat mengidentifikasi benda-benda di sekitar dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mengidentifikasi ini masuknya C1 ya. C1. Mengikuti instruksi gerakan sederhana dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang C adalah memprediksi gerak benda. Di sini ada kata memprediksi gerak benda ketika diterapkan padanya dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ini C5 ya, memprediksi. Jadi jawabannya ini ya, memprediksi gerak. Nah, kalau memilih ini lebih sederhana, mengukur juga lebih sederhana. Ini jawaban yang tepat adalah C, memprediksi gerak benda
ketika gaya diterapkan padanya dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi memprediksi. Soal nomor 4. Bu Hasna memberi tugas menulis untuk peserta di kelas 2. Di awal pembelajaran, Bu Hasna memberikan beberapa gambar yang berkaitan dengan pekerjaan. Peserta didik diminta untuk mengidentifikasi berbagai pekerjaan dalam gambar tersebut. Kemudian peserta didik menuliskan di lembar kerja yang sudah disiapkan guru. Penilaian manakah yang cocok untuk tugas menulis tersebut? Ya, ini untuk kelas 2. Demonstrasi cara mendeskripsikan beberapa jenis pekerjaan masyarakat. Ini ingat kelas 2 ya. Produk tulisan peserta didik dengan memperhatikan beberapa aspek. Nah, ini bisa ya. Penugasan dengan beberapa soal esai, kurang tepat, dan pilihan ganda kompleks. Lisan dengan memperhatikan aspek-aspek penting dalam menulis. Praktik menulis dengan mempertimbangkan beberapa kriteria. Jadi ini ya, 2 untuk siswa kelas 2. Soal nomor 5. Pada aktivitas pembelajaran di kelas, guru memberikan soal pada peserta didiknya sebagai berikut. Jika suatu persegi panjang memiliki panjang sisi 20 cm dan lebar 10 cm, tentukan luas persegi panjang tersebut. Jawaban peserta didik adalah 60 cm. Dengan alasan luas persegi panjang adalah 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Pandangan yang tepat untuk mengatasi kesulitan tersebut adalah ini ada soalnya di soal tryout ya, yaitu scaffolding kepada peserta didik. Cara menentukan luas bangun ruang persegi panjang. Kalau ada kasus ini scaffolding ya. Soal nomor 6. Seorang guru mempersiapkan materi untuk mengajar peserta didik kelas 5 SD tentang siklus air atau hidrologi. Salah satu peserta didik sangat antusias, namun peserta didik lainnya kesulitan dalam memahami konsep tersebut. Berdasarkan hasil analisis kasus tersebut, cara guru supaya dapat mengajar siklus hidrologi dengan efektif untuk kedua peserta didik tersebut adalah ya. Di sini ada penerapan metode yang berbeda. Jadi ada siswa yang antusias dan siswa yang kesulitan ya. Tentunya tidak harus contoh yang pilihan A memfokuskan pada peserta didik yang antusias dan mengabaikan ini tidak bisa mengurangi tingkat kesulitan materi agar dapat dipahami oleh semua peserta didik. Ini juga mengabaikan memberikan tugas tambahan kepada peserta didik yang kesulitan, kurang tepat, menggunakan metode pengajaran yang berbeda untuk kedua peserta didik tersebut. Nah, ini jawabannya ya. Menggunakan metode pengajaran yang berbeda untuk kedua peserta didik tersebut. Soal nomor 7. Saat pembelajaran menyimak puisi melalui audio di kelas 4, Adi dan Tuti mengalami kesulitan untuk mengikuti karena dia mempunyai masalah dengan pendengarannya. Supaya mereka berdua tetap dapat menyimak dengan baik, salah satu cara yang dapat dilakukan guru adalah pengaturan kelas, pembelajaran mandiri, pendampingan struktur, pembelajaran terbimbing, penyesuaian materi pembelajaran. Ini jawabannya adalah pendampingan struktur. Pendampingan terstruktur maksudnya begini, bahwa guru memberikan dukungan langsung kepada siswa yang mengalami kesulitan, sehingga mereka bisa mendapatkan bantuan yang diperlukan. Ya. Soal nomor 8. Ibu Sita, seorang guru di SD di Ponorogo, akan memberikan materi tentang faktor-faktor yang dapat memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia. Salah satu hal yang harus dilakukan adalah merumuskan tujuan pembelajaran di sini. Merumuskan tujuan pembelajaran dalam mengembangkan ranah sikap peserta didik.
Tujuan pembelajaran pada ranah sikap yang tepat adalah ini tujuan pembelajaran ya di materinya tentang faktor-faktor yang dapat memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya, boleh lebih dari satu. Yang pertama, peserta didik dapat membuat laporan tentang faktor-faktor yang dapat memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia, kurang tepat. Melalui tayangan video, peserta didik dapat kurang tepat juga karena di sini tidak ada ya. Nah, di sini peserta didik dapat menunjukkan rasa hormat terhadap sesama pemeluk agama maupun antar pemeluk agama lain tentang faktor-faktor yang dapat memperkuat. Nah, ini bisa ya. Satu, peserta didik dapat menyimpulkan materi tentang faktor-faktor yang dapat memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia. Bisa ini dengan diberikan LKPD. Peserta didik dapat menunjukkan sikap mandiri dan mengerjakan tugas dengan faktor-faktor yang dapat memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia. Itu soal nomor 8. Soal selanjutnya nomor 9 pada pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 1. Seorang guru ingin melihat kemampuan peserta didiknya dalam membaca nyaring kartu kata yang diawali dengan suku kata ba, be, bu. Rancangan rubrik yang tepat adalah membaca huruf mengeja suku kata mengeja kata, mengenali kata membaca suku kata mengeja kata, membaca huruf membaca suku kata mengeja kata, mengenali huruf mengeja suku kata membaca kata, mengenali huruf membaca suku kata membaca kata. Yang tepat adalah ini, mengenali huruf, mengeja suku kata, dan membaca kata ya. Untuk siswa kelas 1. Soal terakhir, soal nomor 10, dalam upaya mengembangkan kemampuan numerasi peserta didik, penting bagi guru untuk memberikan dukungan tambahan kepada peserta didik yang mengalami kesulitan. Strategi pengajaran yang efektif dalam mengembangkan kemampuan numerasi peserta didik adalah, perbanyak penjelasan mengenai konsep numerasi, variasi soal numerasi yang diberikan kepada peserta didik didominasi, memberikan remedial bagi peserta didik yang mengalami kesulitan, memberikan banyak penugasan pada siswa yang mengalami kesulitan, menekankan pada penghafalan rumus-rumus matematika dalam budaya literasi. Ya. Strategi pengajaran yang efektif ya di sini memberikan remedial bagi peserta didik yang mengalami kesulitan ya. Itu saja video soal FR untuk UTBK Piloting PPG tahun 2004 bagian pertama. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.